Ya, shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam ibadah online GTCC. Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada hari ini, pada hari Sabat, hari Minggu yang Engkau sudah sediakan untuk kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, persiapkan hati kami, persiapkan jiwa dan roh kami ya Tuhan Yesus untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Hal-hal yang tidak menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus, Engkau tolong ampuni ya Bapa. Layakan kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh merasakan urapan-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Makasih ya Bapa, kami siap mengangkat pujian kami bagi nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami angkat pujian, kami angkat pujian, syukur, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, ku percaya Kau mulia. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatanku hanya di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari pujikan lagu ini lebih sungguh lagi pada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup.
berubah. Sebab aku percaya, ya Tuhan, karena melihat, kami percaya bukan karena melihat, namun memang karena kasih-Mu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Yesus. Ku percaya Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Mari naikkan pujian ini dengan sesungguh hati. Angkat tanganmu kepada Tuhan. firman-Mu Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Yesus. baik Tuhan. Haleluya. Datang dengan segenap hati. Terima kasih Yesus. Yesus. Oh, baik. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Biarlah hadirat Tuhan menjamah kami. Oh, fire Lord, fire Lord. We need your fire Lord. Oh,
karya-karya-Mu dalam hidup kami tak pernah berhenti Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. How wonderful you are. How beautiful. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, you are wonderful, Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of Jesus that could not hold you. The veil tore before you. Silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reigns. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Saya yakin dan percaya semuanya mengalami anugerah dan mengalami sukacita dan pertolongan daripada Tuhan. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, kita kesatukan hati. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Singkapkan semua isi firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengalami firman-Mu, dan kami boleh tinggal di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, ya, kita akan belajar tentang iman yang bersaksi. Ketika saudara memiliki iman, ya, saudara harus bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Waktu saudara mengalami pertolongan Tuhan, saudara harus bersaksi. Ketika saudara mengalami kesembuhan dari Tuhan, saudara harus bersaksi, ya, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Katakan amin. Ya, jangan kita bersaksi ya hanya untuk diri kita sendiri ya, tetapi Tuhan mau adalah kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu kita beriman ya, kita harus bersaksi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar tentang iman ya, iman yang hidup dan iman yang mati ya. Di dalam Ibrani 11 ayat pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman ya. Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan hari ini? Mungkin saudara mengharapkan pemulihan ya. Mungkin saudara mengharapkan kesembuhan ya. Mungkin saudara mengharapkan pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Terus beriman ya. Mungkin belum melihat ya, belum melihat kesembuhan, tapi jangan menyerah ya. Terus percayai, ketika saudara beriman dan percaya ya, saudara akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Ya, ada versi ya saudara ya. Iman kata manusia dan iman kata Alkitab. Lalu apa sih iman kata orang atau kata manusia? Ya, saya berikan contoh seperti ini ya. Banyak orang berpikir bahwa orang yang beriman hanya sekedar percaya tanpa adanya bukti. Ya, misalnya seseorang yang beragama berkata, ya, kita semuanya beragama dan kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, ya, saya percaya adanya Tuhan. Lalu sewaktu ditanya kembali, mengapa kamu kok percaya kepada Tuhan? Ya, mengapa kamu percaya kok adanya Tuhan? Lalu dia menjawab, ya, iya, kata orang tua saya. Karena dari kecil, ya, saya diajari seperti itu. Ya, ini kata manusia. Ya. Lalu apa sih kata Alkitab? Ya, Alkitab berkata di dalam Ibrani ya 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Ya, iman adalah penantian yang pasti. Katakan pasti. Ya. Iman adalah penantian yang pasti akan perkara-perkara yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan hari ini itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Mungkin belum kelihatan, tetapi suatu saat akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ya. Katakan amin. Itu iman, ya, kata Alkitab. Ya, kita mungkin belum melihat, ya, belum melihat perkara-perkara yang besar yang kita harapkan. Tetapi kita mempercayai dengan sepenuh hati kita, suatu saat saya akan mengalami pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ya, itu kata Alkitab. Ya. Nah, kita akan belajar saudara tentang iman yang hidup dan iman yang mati. Tentu waktu kita memiliki iman yang hidup, kita akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, mungkin kita hari ini mengalami masalah, ya, terus kita akan bersaksi kepada Tuhan. Ya, kita percaya waktu kita mengalami masalah, ya, dan kita beriman, Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, apa sih ciri-cirinya orang yang memiliki iman yang mati? Ya, iman yang mati hanyalah iman yang ada di dalam kepala, tanpa adanya perbuatan. Ya, dia cuma berangan-angan. Ya, saya pasti diberkati, saya pasti disembuhkan, saya pasti dipulihkan, pekerjaan saya pasti diberkati Tuhan. Itu cuma diangan-angan. Dia tidak ada tindakan. Ya, mungkin dia punya iman, ya, tetapi imannya mati hanya di dalam kepala. Ya, tanpa adanya perbuatan. Ya, iman tanpa perbuatan disebut mati. Karena apa? Datangnya dari hati dan pikiran yang belum diperbaharui oleh firman Allah. Ya. Pengakuan iman yang hampa tidak mampu merubah kehidupan kita. Ya. Iman yang hampa,
iman yang mati, iman yang hanya berangan-angan tanpa perbuatan, ya, itu tidak akan merubah kehidupan kita. Yang sakit ya tetap sakit, ya. Yang mengalami keterpurukan ya akan terus mengalami keterpurukan. Karena apa? Dia cuma berangan-angan, berandai-andai, ya. Itu iman yang mati, ya. Dia mungkin punya iman tetapi tidak ada namanya tindakan di dalam kehidupan dia, ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati, ya. Tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan juga mati. Firman Tuhan mau kita memiliki iman dan kita harus bertindak, ya. Kita sudah memiliki iman, lalu kita harus bertindak supaya apa? Iman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Lalu, ya, itu ciri-ciri orang yang memiliki iman yang mati, ya. Iman hanya dalam kepala, ya, tanpa adanya perbuatan. Lalu yang kedua, iman yang hanya ada di lidah, ya. Dalam seperti Yakobus mengatakan iman yang hanyalah dengan kata-kata tanpa disertai perbuatan, ya. Iman yang mati membuat firman Tuhan Allah tidak berpengaruh di dalam kehidupan kita, ya. Hanya di ucapan, ya. Saya pasti sembuh, ya. Cuman latah, ya. Saya pasti diberkati, ya. Tetapi hatinya tidak diperbarui oleh firman Allah, ya. Hanya di lidah saja, hanya latah saja, ya. Kalau kita latah, ya, dan kita tidak akan menerima, ya, tidak akan menerima apa yang kita imani itu, ya. Itu saudara, iman yang mati hanya iman yang ada di lidah, ya. Hanya saya diberkati, saya sembuh, tapi tidak ada tindakan, ya. Saya pasti dipulihkan, tetapi tidak ada tindakan, ya, semuanya nol, ya. Yang Tuhan mau adalah kita memiliki iman, kita perkatakan firman Tuhan, lalu kita bertindak. Waktu kita bertindak, maka iman itu bekerja di dalam kehidupan kita dan kita akan menerima apa yang kita harapkan dan kita nantikan di dalam kehidupan kita, ya. Itu yang iman yang mati. Lalu bagaimana iman yang hidup, ya? Iman yang hidup adalah iman yang hidup berbicara dari mulut apa yang ada di dalam hati, ya. Di dalam Roma 10 ayat 8 berkata, tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ini iman yang hidup, saudara, ya. Iman yang hidup berbicara dari mulut apa yang ada dalam hati. Jadi hati dan mulut harus ada sinkron, ya. Kalau cuman berkata dari mulut tanpa hati yang diperbarui oleh firman Tuhan, hampa perkataan kita, ya. Firman harus kita katakan, ya. Kita memiliki iman harus kita perkatakan lalu dari dalam hati kita, ya. Iman yang hidup datang dari pendengaran akan firman Allah, ya. Jangan kita berkata kita beriman lalu kita tidak pernah baca firman Tuhan, ya. Orang yang beriman pasti dia baca firman Tuhan, ya. Dan sebaliknya, orang yang berkata kita beriman, saya beriman, ya, tetapi dia tidak pernah membaca firman Tuhan atau merenungkan dan melakukan firman Tuhan, saya mau katakan nol, ya. Dia menipu dirinya sendiri, ya. Kita, ya, Tuhan mau, ya, bukan hanya kita mendengar, tetapi kita merenungkan. Yang dimaksud merenungkan apa sih? Yang dimaksud merenungkan adalah kita menyimpan firman, ya, kita perbarui pikiran kita dengan firman Tuhan, ya. Lalu waktu kita perbarui pikiran kita dengan firman Tuhan, lalu kita bertindak, ya, maka firman atau iman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, usahakan kalau kita membaca firman Tuhan, ya, usahakan sampai telinga kita mendengar apa yang kita baca. Ya, karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita membaca firman Tuhan, sudah pasti iman itu akan timbul di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Ya, iman yang hidup diberi makan oleh firman yang hidup. Ya, ketika kita mengecap dari firman yang hidup, kuasa dari roh yang hidup akan bertindak melalui hati kita yang hidup dan menghasilkan tindakan-tindakan yang hidup. Ya, iman kita juga akan menjadi hidup. Ya. Supaya iman kita hidup, yuk kita konsumsi firman Tuhan setiap hari. Usahakan kita baca firman Tuhan setiap hari supaya apa? Iman kita terpelihara dengan baik. Firman Tuhan, ya. Supaya iman kita semakin hari menjadi iman yang kuat, yang kokoh, ya. Mungkin datang situasi yang tidak baik, ya, masalah yang besar, tetapi waktu kita memiliki iman yang kokoh, kita tidak akan pernah namanya menyerah, ya. Kita tidak akan pernah menyerah. Kenapa? Kita sudah diberikan kekuatan air yang hidup, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, terus konsumsi firman Tuhan setiap hari. Ya, baca firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan dan kerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Ya, itu firman iman yang hidup. Ya, iman yang hidup datang dari pendengaran akan firman Allah. Yang ketiga, iman yang hidup berdiri teguh. Ya, iman yang hidup pasti dia berdiri teguh. Ya, di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan apa? Teguh. Dalam iman bersikaplah sebagai laki-laki yang dan tetap kuat. Ya, iman yang hidup adalah iman yang selalu berdiri teguh. Ya, kondisi apapun, masalah apapun, kita tetap yakin dan percaya Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Katakan amin. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki iman yang hidup. Ya, dia berdiri teguh walaupun badai seperti apapun, dan dia percaya, ya, Tuhan pasti akan menolong dan memelihara kehidupannya. Ya, iman ini tidak pernah berhenti, ya, karena situasi keadaan apapun, ya. Pada saat kita memiliki iman yang hidup, kita tidak akan digoyahkan oleh keadaan atau masalah dan tekanan-tekanan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, ya. Kita bisa berdiri teguh menghadapi perlawanan, ya, dengan apa? Mengubah keadaan, ya, mengubah keadaan kita, mungkin keadaan kita yang sedih, ya, mungkin keadaan kita yang mencekam, ya. Itu harus kita ubah menjadi keadaan yang sukacita, ya. Yang lemah menjadi kuat, ya. Yang lemah kita berkata aku kuat, ya. Yang sakit berkata aku pasti sembuh karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itu orang yang memiliki iman yang hidup, ya. Walaupun dia sakit, dia berkata aku sudah sembuh, ya. Mungkin dia lagi sedih, ya, duka cita, dia berkata terima kasih Tuhan, saya hari ini bersuka cita, saya bersyukur, ya. Orang yang selalu bersyukur pasti imannya hidup dan imannya kuat. Katakan amin. Ya, jangan pernah kita berhenti di tengah-tengah badai. Kalau kita berhenti di tengah-tengah badai, kita akan terjebak oleh badai itu, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, waktu badai itu ada, terus kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Terus kita berjalan di dalam kekuatannya Tuhan. Maka suatu saat kita akan menoleh ke belakang dan kita akan berkata, wow, Tuhan Yesus dahsyat, ya. Terus hadapi badai itu terus, ya. Jangan pernah berhenti di tengah-tengah badai. Kalau saudara berhenti di tengah-tengah badai, maka saudara akan terjebak, ya. Saudara akan diam, tinggal di tengah-tengah badai itu. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau, ya, kita melewati badai bersama dengan kekuatan Tuhan,
Ya, katakan amin. Itu yang ketiga ya. Orang yang memiliki ciri-ciri orang yang memiliki iman yang hidup adalah dia tetap berdiri teguh walaupun ya situasi badai kayak apapun ya. Yang keempat, iman yang hidup adalah iman yang tahan uji. Ya. Iman yang hidup adalah iman yang tahan uji. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, orang yang memiliki iman yang hidup, dia pasti tahan uji. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan mengajari ya, waktu kita mengalami pencobaan ya, kita harus bersuka cita senantiasa. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Kita harus tahan uji, saudara. Ya. Kita memiliki iman, ya. Tapi kita juga harus tahan uji. Mungkin kita bisa berkata, aku hari ini duka cita. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, waktu kita duka cita, kita harus tetap bersuka cita. Ya. Waktu kita bersuka cita, saya yakin dan percaya ada pertolongan Tuhan, ada penghiburan dari Roh Kudus. Ya. Mungkin hari ini kita berduka cita, ya. Teruslah bersuka cita di dalam Tuhan. Maka ada sesuatu yang baik akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Jika kita menginginkan iman kita diperkuat, ya, dan kita tidak boleh tawar hati. Ya. Kalau kita tawar hati, iman kita menjadi lemah. Ya. Tetapi waktu kita tidak tawar hati, ya, pasti iman kita menjadi iman yang kuat. Ya. Iman yang tahan uji, ya, tidak bimbang, ya, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, ya. Itu contoh-contoh orang yang memiliki iman yang tahan uji, ya. Contoh, ya, Abraham, ya, dia memiliki iman yang luar biasa. Salah satu tokoh Alkitab yang memiliki iman luar biasa adalah Abraham. Dia memiliki tahan uji, iman yang memiliki tahan uji yang luar biasa, ya. Di dalam Roma 4 ayat 20-21 mengatakan ia tidak bimbang karena apa? Ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya, ya. Dan ia apa? Memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia telah janjikan. Dia sanggup untuk mewujudkan apa yang telah dia janjikan. Ya. Bagaimana Tuhan menguji iman Abraham. Ya. Waktu Tuhan meminta anaknya, ya, Abraham memberikan. Ya. Tuhan menguji iman Abraham. Alkitab berkata, iman Abraham teruji dengan sempurna. Makanya dia dijuluki Bapa bagi orang yang beriman. Ya, imannya sungguh luar biasa, saudara. Ya, kita harus belajar, ya, dari tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Tidak gampang, saudara. Ya, tidak gampang kita memiliki iman yang tahan uji kalau kita tidak pernah menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, percuma kalau kita tidak bisa menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan simpan firman itu dalam pikiran saudara. Ya.
simpan firman Tuhan itu di dalam batin atau di dalam hati saudara. Waktu firman itu ada di dalam batin saudara, maka hatimu akan diperbaharui. Ya, hatimu akan diperbaharui dan engkau akan bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ya, saudara memiliki iman, tapi harus memiliki iman yang hidup. Ya, waktu saudara memiliki iman yang hidup dan saudara harus bersaksi, ya, bersaksi bahwa semuanya itu, ya, semuanya berasal daripada Tuhan. Ya, mungkin situasi hari ini, ya, sudah menghimpit saudara, hari-hari ini sudah menghimpit saudara. Jangan pernah takut, terus beriman kepada Tuhan. Perbaharui pikiranmu, perbaharui hatimu, perbaharui rohmu dengan apa? Dengan mengonsumsi firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara, ya. Akan memberikan suatu kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Ya. Konsumsi firman Tuhan setiap hari. Jangan patah semangat, ya. Situasi apapun kita yakin dan percaya orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati, ya. Orang yang beriman pasti akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kehidupan saudara, ya. Iman saudara menjadi iman yang kuat, iman menjadi iman yang hidup, bukan menjadi iman yang mati, ya. Bukan memiliki iman yang tanpa perbuatan, tetapi memiliki iman yang disertai dengan perbuatan dan kehidupan saudara diperbaharui oleh firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Boleh menguatkan kehidupan kami, mengajari setiap kami, untuk kami boleh bersaksi segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami beriman karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sorak semua, sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang percaya panggil nama Dia Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin.
Ya, puji Tuhan, jemaat GTCC dan pemirsa dan yang mendengarkan, yang bersama-sama beribadah bersama kami pada hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tadi disampaikan oleh hambanya, Pastor Daniel Fernando, kita mempunyai iman yang teguh, menjadi iman yang kuat. Jangan mempunyai iman yang tradisi, tetapi kita mempunyai iman yang selalu melangkah menuju ke depan. Amin, saudaraku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sebab kasih, anugerah, penyertaan Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami ya Tuhan mempunyai iman yang teguh, yang melangkah, supaya kami tahu ya Tuhan, kami menjadi orang yang kuat. Sebab itu Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri ya Tuhan menyertai dalam kehidupan kami sepanjang hari. Di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha kami, pekerjaan kami, studi kami ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini. Tetapi kami tahu Tuhan senantiasa memelihara dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Kami boleh mengangkat tangan kami boleh menerima berkat daripada Engkau. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.